pertanyaan kita kagak habis. Padahal setiap menit itu yang minum air zam-zam berapa juta manusia. Subhanallah. Ini adalah membuat otak kita seharusnya yang lebih cerdas. Masa sedemikian di tanah gurun, bukan kemudian mata air seperti halnya di daerah-daerah kita yang memang penuh dengan air, di daerah yang tandus, air diminum, air zam-zam kagak habis-habis. Subhanallah. Cuman kadang-kadang otak ini kagak menerima, sombong, Nggak jalan. kagak jalan. Setengah sedeng, setengah 12. Dia tidak mempunyai akal yang cerdas dan tidak membaca ayat Al-Quran di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terhadap nikmat yang mana yang kemudian kalian dustakan. Subhanallah. Ya Pak ya. Kita bahkan Maret terakhir, yang pertama saya bawa ke sana, itu ada ibu-ibu yang katanya ingin membersihkan mukanya dengan air zam-zam. Dia ngambil Pak, mandi pakai air zam-zam. Subhanallah, dibawa ke pondokannya, di hotelnya, dia mandi dengan air zam-zam. Boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Subhanallah, kagak habis Pak. Itu Mekah, Madinah, perjalanan yang sangat jauh, tak bagaimana penyampaian air itu dikirim dari Mekah menuju Madinah. Tentunya perjalanan sangat jauh. Bagaimana selang peralon ditanam, digali sehingga sampailah kepada Nabawi, Masjid Nabawi, diminum oleh orang-orang yang di sana dengan keadaan dingin dan keadaan standar biasa. Subhanallah. Nah, berbicara tentang air zam-zam, Ibnu Adham kagak mau minum Pak. Kenapa ada nggak orang kayak gini sekarang? Nggak ada. Ini tatarruf. Ini saking warahnya kita ambil pelajaran yang kejangkau, kita ambil. Jangan dipaksakan banget. Masa kita haus lantaran embernya. Ibnu Adham mengatakan, ditanya, ya Ibnu Adham, ala tashrabu min ma'i zam-zam? Apakah engkau tidak akan minum air zam-zam? Apa jawaban indah dari Ibnu Adham? Lau kana li dalwun syaribtu. Bahasa yang disampaikan Ibnu Adham adalah, sahabatku, jika saja saya dari rumah membawa ember. Tuh jawabannya. Lau kana li dalwun syaribtu. Jika saya memiliki ember dan saya memiliki alat mengambil air zam-zam, maka saya akan meminum air zam-zam ini. Tatkala dikasih pinjam, dikasih fasilitas oleh negara, oleh Raja Arab Saudi, dia tidak mau meminumnya. Kenapa? Karena dia mengatakan isyaratan ila anna dalwa min mal sultan wa huwa mushtabihun. Adalah Ibnu Adham mempunyai satu keyakinan bahwa isyaratun, sebuah isyarat, anna dalwa min mal sultan, bahwa ember-ember, gelas-gelas sekarang itu Pak, kalau ada Ibnu Adham maka tidak akan minum. Tapi mungkin Ibnu Adham sekarang cerdas, dia beli sendiri, ya kan? Tetapi kemudian Ibnu Adham yang klasik bilang, lah benar saya membawa alat sendiri untuk minum air zam-zam, bawa galon, bawa cangkir dan lain sebagainya. Tapi masalahnya air zam-zam ini sudah di packing, sudah masuk ke dalam ember, masuk ke dalam tempat-tempat minum, sudah berkontaminasi dengan harta raja. Apakah saya akan minum? Kalau itu terjadi, ya maaf, kehausan Pak. Pasti haus. Apalagi dalam keadaan panas. Masya Allah, minum air zam-zam dingin 3 gelas, gluk, nikmatnya Masya Allah Rabbi. Sedangkan kalau kita datang ke jamaah kita, khususnya di daerah Jawa Timur, dapat 5 liter, yang ziarah itu sak kampung Pak. Ya, benar ini. Kita antri ingin minum air zam-zam, dikeluarkan oleh Sahibul Baitnya dari 5 liter paling hanya segelas begini, diambil air keran, dicampurkan, diberikan kepada yang tamu dan dibilang air zam-zam. Betul ada unsur air zam-zamnya, kalau enggak keduman Pak. Ya, enggak kebagian. Beda dengan di kita. Bawa 10 liter kagak
kagak habis air zam-zam murni. Kenapa? Orang kita mana yang doyan, apalagi agak jauh, kemudian dia melaksanakan ibadah, datang ke Mekah, ke Madinah, melaksanakan ibadah haji atau umrah, yang besuk mah dikit banget. Tapi orang wetan yang uangnya memang terbatas untuk melaksanakan ibadah baik haji atau umrah, subhanallah, sampai ada yang bohong. Ya, umrah sampai bohong, sekarang lagi padat nih. Ini subhanallah, hampir saja barusan saya tidak bisa hadir kemari. Sudah keluarkan mobil, tiba-tiba tamu dari Eropa yang tinggal di Eropa datang. Ya Allah, nganterin alat untuk ngecek gula darah dan nganterin duit segepok Pak. Subhanallah, belum saya hitung itu. Ada uang, insya Allah 3 sampai 5 juta itu ada. Udah taruh ada di meja, titip duit, jangan dibuka, nunggu api, berangkat. Kalau kagak ngerti itu tamu ngobrol salat di pesantren, Allahu Akbar, kagak ngajar ini malam ini. Alhamdulillah masih bisa sampai depan langsung ada tadi. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke perjalanan Ibnu Adham. Ada nggak manusia modern yang seperti itu? Mau makan, timbang alatnya doang, air zam-zamnya sudah halal atau thayyibah. Tetapi yang menjadi masalah yang muncul dalam benak Ibnu Adham apa? Apa Pak? Ember doang. Kenapa embernya? Fasilitas raja. Dia kagak mau minum. Kalau zaman kesana haus Pak, minjem ngambil juga dipakai, ya enggak? Allahu Akbar. Ibnu Adham mulia seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah bahasan kita terakhir dalam pertemuan yang lalu, dan kita masuk kepada bahasan yang lain di halaman 88 terakhir. Nomor 5, halaman 88, insyaallah kajian ini kajian terakhir. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk al-hadis tsani asyar, hadis yang ke-12. Tidak terasa perjalanan hadis kita sudah memasuki 11 hadis. Subhanallah. Ini jamaah 11 hadis kalau kita mampu amalkan dengan baik, hebat kita, mulia kita. Adalah orang-orang yang diberikan pemahaman yang maksimal oleh Allah, mendengarkan dengan kuping kanannya, masuk ke dalam hatinya, diamalkan dalam hidupnya, kecuali apa? Yafuzu fawzan 'azima, orang itu akan sangat beruntung dalam kehidupannya. Kita masuk ke bahasan nomor 5. As-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu raibatun. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Tirmidzi, inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba raibatun, fihi isyaratun ila taharrul qaul sadiqul fasl indama yahtaju al-insan ila jawabin su'alin aw fatwa mas'alatin, wa alamatu sidqi an yatma'inna bihi al-qalb, wa alamatul kadhibi an tasul bihi syukuk fala yaskunu al-qalbu lahu bal yanfiru min. Nomor 5, ketemu Pak? As-sidqu tuma'ninah. Dalam sholat harus tuma'ninah. Tuma'ninah itu tidak harus lama banget dalam sholat. Tuma'ninah di dalam kerangka acuan ilmu fikih teoritisnya Imam Syafi'i, kita membaca bacaan subhanallah, subhanallah, tenang, itu sudah masuk tuma'ninah. Makanya kalau tuma'ninah tidak harus kemudian lama banget, tidak. Tetapi bukan berarti salah, ya. Tetapi kemudian jangan kemudian itu sholatnya kagak tuma'ninah, sudah ada unsur diem, itu tuma'ninah. Begitu dalam fikihnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. As-sidqu tuma'ninah, yang namanya jujur Pak, benar, lempeng dalam hidup. Tuh, dinamanya kan sidq. Dan sidqun ini adalah satu gelar yang sangat mahal,
yang diberikan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar yang dinamakan As-Siddiq. Tuh. Bahkan salah satu sifat Rasul adalah punya sifat Siddiq. Dan kemudian selain Siddiq adalah Tablik. tabligh, bukan tabligh. Tabligh. Ya, bukan tabligh. Hati-hati ngomong. Nah, tablik atau tablik? Tabligh. Tablik. Nah, enggak pakai rin, tabligh. Pakai rin, ya ballawa atau baligh. Bukan baligh. Ini kadang-kadang orang Jawa bilangnya baligh. Ya sudah baligh. Ya enggak? Ya Pak ya. Baligh itu kan, baligh. Apaan baligh? Itu orangnya sudah akil baligh belum? Apaan? Ya, pakai bahasa Indonesia dong kalau kagak benar. Itu salah. Ya, kemudian jamaah tabligh. Apa? Membleh nantinya. Hati-hati dengan berbicara bahasa Arab, pastikan sesuatu yang kita ucapkan benar. Pastikan. Jadi jamaah apa sih? Tablik. Nah, jamaah tabligh. Orang yang menyampaikan tabligh dinamakan apa, Ji? Sesuatu yang disampaikan itu dinamakan tabligh. Kadang-kadang sampai kemudian saking senengnya dengan aroma tabligh, kemudian mubalignya ulama kondang, sampai kemudian kita mengatasnamakan hadirilah tabligh akbar. Subhanallah. Itu bahasa Arab, Pak. Jangan berkecoh dengan itu, ya. Kenapa? Yang menyampaikan ceramahnya adalah orang kaliber nasional atau internasional, paham di dalam ilmu agamanya, ngetop masuk TV mulu, akhirnya apa? Hadirilah tabligh akbar. Nah, gitu kan. Tabligh akbar, sudah tabligh akbar, masya Allah. Kalau sudah akbar sudah tidak ada lagi, Pak. Jadi puncaknya tabligh itu yang akbar. Begitu kita mengatakan Allahu Akbar, yang lain menjadi kecil. Pahami? Maka kita tidak mengatakan Allahu Kabir dalam sholat, Allahu Akbar. Jamaah tabligh akbar, kan begitu? Bukan tabligh. Tapi hati-hati. Ya, belajar agama jangan sembrono. Harus terpandu. Harus jelas dari mana jamaah mengambil ilmu agama. Jangan kemudian otodidak, Pak, belajar agama. Mentang-mentang sudah otodidak pinter. Rasul apa kata dia? Rasul itu adalah yang menyampaikan. Kan saya juga menyampaikan. Ngaku Nabi. Ini tenger nih. Seperti Nabi yang terbaru sekarang, Nabi Cecep Solehin. Ya, Nabi siapa? Nabi Cecep Solehin. Apa dasarnya? Mungkin karena dia merasa istrinya 3. Nah, gitu kan. Anaknya lebih 20. Dan paling sedihnya saya mendengar itu, subhanallah, otodidak lagi, belajar agama otodidak. Dari mana belajar agama otodidak? Baca Al-Quran otodidak kagak pinter, Pak. Gak bisa. Kecuali sudah punya dasar lain. Harus iqra. Loh, kalau dari nol belajar Al-Quran, referensinya adalah Al-Quran yang pakai bahasa Indonesia, dari mana benarnya? Hah? Dari mana? Belajar ikhfa. Ketemu dengan ikhfa yang baik. Ketemu dengan bacaan ikhfa yang qarib. Ketemu dengan bacaan ikhfa yang awsat. Keluar hurufnya yang ada berapa huruf ikhfa? 4. Huruf ikhfa itu berapa? 4. 4. 1. Lam. Nun. Wawu. Lupa ya? Lupa. Salah semua, Pak. Dan gak apa-apa, lebih bagus salah daripada diam. Lalu huruf ikhfa ada berapa? Nih, mumpung ada ketua DKM, kasih hadiah nanti. 15 huruf. 6. Apa saja, Pak? Ya Allah, nggak apa-apa deh. Jamaah mengenal hukum bacaan itu tidak diwajibkan. Ya, Pak ya. Mengenal huruf-huruf ikhfa dan teorinya tidak wajib. Hukumnya adalah Sunnah. fardu kifayah. Dengerin nih.
Biar besok ada jawaban. Jamaah belajar ilmu tajwid adalah ilmu yang begini. Hurufnya untuk ilhar begini. Dan cara membacanya begini. Ini milik Ustadz, gak apa-apa. Ustadz Al-Quran, gak apa-apa. Jamaah tidak dituntut untuk menyebutkan itu, tetapi membaca dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain, kewajiban personal, Pak. Bapak harus benar membaca Al-Quran, walaupun secara teoritis ilmu tajwidnya kagak tahu. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Benar. Bapak ditanya, kenapa tidak masuk? Alhamdulillah, kenapa tidak masuk begitu? Kagak tahu saya, enggak apa-apa. Ya Pak ya. Kenapa? Alamin. Kok pendeknya 2 ketuk? Alamin. Kok tidak dibaca? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Pak? Hanya 2 harokat alamin. Dijawab lagi kagak tahu. Tapi benar bacanya udah cukup. Tapi Ustaz nggak cukup sampai di situ, Pak, harus tahu kenapa. Itu bedanya. Dosa nggak? Jamaah rahimakumullah tidak tahu, nggak dosa. Manakala di kampung ini, di masjid ini sudah ada orang yang alim dengan ilmu tajwid, mengetahui dengan benar sakoto anil batin, lepas kepada yang lain tidak dosa. Hukumnya sama dengan ngurus jenazah. Ngurus jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sekampung umpamanya yang ngurus 2 orang, mandi, ngafani, nyolatkan, nganter ke kuburan 2 orang, dosa enggak sekampung ini? Enggak. Kagak. Begitu, Pak. Tapi kalau tidak diurus, dosa semua. Yang tidak ke masjid juga dosa, apalagi yang ke masjid. Itu logikanya. Ada mayat udah biarin aja di situ. Udah mau dibusuk ya, mau makan ayam, mau makan kucing, biarin aja. Tega banget kita. Dosa. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, al-sidqu, siddiq. Gelar yang sangat mahal. Siddiq sifat Rasulullah, kemudian tabligh, bukan tablet. Nabinya nih, ya. Tablighun. Yang menyampaikan tabligh dinamakan muballigh. Jadi ustaz itu muballigh. Jamaah yang mendengarkan muballigh dalam tabligh yang disampaikan dinamakan Nah, ini bahasa Arab ini. Dalam bahasa Arab yang menyampaikan pesan-pesan agama dinamakan muballigh. Ya. Materi yang disampaikan, saudara harus menjaga sholat berjamaahnya di masjid. Saudara harus berpuasa di bulan Ramadan. Saudara harus membayar zakat. Yang disampaikan tadi oleh muballigh dinamakan tablighnya, Pak. Yang tablighnya itu hati-hati loh, kagak ngerti nanti ngomongnya tabligh doang. Mana tablighnya? Tablighnya adalah sesuatu yang disampaikan. Paham kan? Seorang yang mendengarkan yang disampaikan oleh muballigh tabligh, maka orang itu dinamakan umroh, Pak. Umroh gratis. Bayar sendiri. Muballigh lagi, muballigh. Pemalago. Hah? Mubalago. Muballigh yang mendengarkan. Ya. Seperti halnya kita membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang menyampaikan itu dinamakan apa? Rasulullah yang menerima itu dinamakan apa? Bacaan tadi yang disampaikan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa namanya? Ya kan tadi bandingannya sudah ada. Awalnya muballigh. Enggak. Ayat Al-Quran itu dinamakan khitab. Ya kita
kita menggunakan khitab. Khitab itu perintahnya, redaksinya. Kalau di dalam hadis dinamakan matan. Oh, belajar agama. Makanya saya pernah bilang, semakin kita belajar agama, yang muncul kita semakin haus. Itu Pak. Semakin kita sudah belajar agama, kajian ya, maka yang muncul, ya contoh di Sabta Pesona kita terangkan bahasa Arab, ya Allah udah aki-aki Pak minta belajar bahasa Arab, kita terangkan nahwu apa, Pak Haji Samsudin minta belajar nahwu, kita terangkan sorof, minta belajar sorof, gimana itu yang kita katakan seperti itu. Jadi khitab Allah itu dinamakan, Rasulullah dinamakan mukhatab. Ya, mukhatab muballigh. Jadi mukhatab itu sinonimnya persamaan ungkapannya muballigh. Dalam kita melaksanakan sholat ini dinamakan apa? Beban. Ya Pak ya. Di dalam syariat agama, sholat itu dinamakan taklif. Bah ini dulu pernah saya sampaikan, habis belajar dari polisi ya, hilang wes tuh nulis dong, biar nggak diulang lagi. Kalau diulang lagi sebatas peringatan. Ini Pak mengulang lagi, nol lagi kan? Ya Pak ya. Sholat, puasa, haji, zakat dinamakan taklif Pak. Sama dengan tabligh, sama dengan khitab. Tuh saya kasih contoh 3 sampai 2. Biar jamaah mempunyai wawasan. Tadi MC kita mengatakan agar kita punya wawasan keagamaan yang luas. Begitu orang menyebut sesuatu kita tidak keder. Ulang tahun nggak boleh, milad nggak boleh, dikibulin. Pasti dikibulin jamaah rahimahumullah. Ya. Kalau ulang tahun haram. Tapi kalau milad boleh, dikibulin jamaah rahimahumullah. Makanya jangan terlalu bodoh bahasa Arab. Iya, milad orang tahu, sederhana. Mau masih dikibulin. Hadirilah maulid nggak mau, hadirilah milad boleh. Nah, itu dikibulin jamaah rahimahumullah. Asli dikibulin 100%. Ya Pak ya, makanya buka wawasan kita. Ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dinamakan khitab. Bagus. Allah yang menyampaikan tadi melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Allah dinamakan khitab semua. Top dinamakan Mukhotib pesantren Pak. Penanya keren Pak. Enggak ya. Dinamakan mukhatib Allah. Rasulullah yang menerima ya ayyuhalladzina amanu dinamakan mukhatab. Kita paham. Yang kedua, tabligh, yang menyampaikan dinamakan muballigh. Materi yang disampaikan konten besar dinamakan yang mendengarkan dinamakan muballigh. Pindah, angkat jempol. 1. Sholat, puasa, zakat, haji dinamakan taklif. Kallafa yukallifu taklif beban. Yang memberikan beban sholat Allah dinamakan mohon lagi. Ayo dong cerdas. Malam ini udah mulai malam ini. Diulangi. Sholat taklif. Taklif. Sholat itu dinamakan taklif. Yang diperintahkan untuk melaksanakan sholat dinamakan, sering nih Pak, saya dulu pernah ini sampaikan. Ngasok dari sini ngajinya dulu deh. Sangat ini nggak ingat. Salat taklif, puasa taklif, haji taklif, zakat taklif, ngaji taklif, beban yang disampaikan.
Kita adalah orang yang melaksanakan sholat, kita orang yang melaksanakan ibadah semacam ini, ngaji, kita yang membayar zakat dinamakan Kalap. mukal. Mau nyebut mukallaf aja susah. Mukallaf Pak. Jadi kita ini orang mukallaf. Ingat kan? Bukan mu'allaf loh. Kalau mu'allaf baru belajar Islam. Kalau kalap, Mukallaf orang yang dibebankan untuk sholat, untuk ngaji, itu dinamakan mukallaf. Sedangkan Allah yang menyampaikan, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dinamakan taklif lagi, muhotob lagi, pun sama dong. Taklif, mukallif, Allah mukallif manusianya, mukallaf. Paham kan? 3 dulu Pak. Ingetin ini, ingetin. Udah pintar kita. besok diulangi lagi. Hah? Besok diulangi lagi, lupa lagi. Ngulangin itu mulu. Catat minggu depan bawa pulpen deh. Ya. Minggu depan mulai bawa pulpen, bawa kitab, bawa buku tulis. Ada sesuatu yang tidak, tanya, tulis. Ya. Kemudian pakai Suruh nonton ini ya, Ustaz. apa? Suruh nonton ini. Nonton gitu. Allah, bisa sedih kan? Ini Pak kadang-kadang kagak ngerti yang begini, kalau bicara udah tinggi banget Pak. Ente masuk neraka itu mulut lancang tuh. Muncul itu. Padahal kagak ngerti ini. Aturan aja kagak ngerti. Tapi memponis orang mau paling Benar. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke nomor 5. As-sidqu tumaninatun wal kidhbu raibatun. Bermula siddiq, jujur, anteng, lempeng, lurus. Tuh. Adalah tumaninah, dinamakan tumaninah, ketenangan. Orang kalau lurus Pak, jujur, tetangganya ditangkap, biarin aja. Tetangganya didatengin KPK, masa bodoh. Kenapa dirinya lurus? Makanya dikatakan di dalam agama orang yang lurus, lempeng, tenang. Kalau jamaah ingin lempeng, ingin lurus, maka kuncinya jujur. Jujur aja udah. Bekerja profesional dan jujur. Kalau jamaah rahimahullah bohong, ya, maka jamaah akan kejebak dengan kebohongan itu sendiri. Makanya yang kedua, wal kadhibu raibatun. Dan sedangkan penyakit bohong, pendusta, raibah. Ada di situ ada terjemahnya enggak? Belum ketemu aja. Kalau ketemu enak tuh, ada itu terjemahannya Al-Waqi. Boleh dikasih ustadznya itu, ya kan? Tapi nggak suka, saya lebih suka yang dulu lainnya, gitu kan? Wal kadhibu raibatun, dan bermula sifat bohong. Raibatun adalah ragu, bimbang. Orang kalau bohong ragu dia. Jangan-jangan lupa bilangnya apa, dan kan begitu. Kejebak dengan omongan sendiri. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Tirmidzi. Ada yang mengatakan riwayat Turmudi, ada Tarmidi, ada Tirmidzi, itu lengkap semuanya. Ya kan, nama orang itu Turmudi ada, Tarmidi ada, Tirmidzi ada. Kalau yang meriwayatkan hadis itu nama yang benarnya Turmudi. Ya, Menteri Agama dulu Tarmidi. Tarmidi Tahir kan? Tuh. Tarmidi, ini namanya. Tetapi yang meriwayatkan hadis ini adalah Turmudi. Itu. Dibaca Tarmidi memang ada, Turmudi ada, Tirmidzi ada. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa tumaninatun wal kadhiba raibatun. Ini yang ngomong bukan manusia biasa, Pak Rasulullah. Teladan kita. Beliau bersabda, yuk katakan Bismillahirrahmanirrahim. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
sidqa. Inna sidqa. Inna sidqa. Inna sidqa. Nah, salah. Inna sidqa. Inna sidqa. Tuma'ninatun. Tuma'ninatun. Wal kadhiba. Wal kadhiba. Raibatun. Raibatun. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Tirmidzi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sidqa tuma'nina, yang namanya orang jujur mah anteng. Orang berlomba-lomba korupsi jamaah lempeng, anteng. Datengin KPK, cuek aja. Pak, siapa yang mau ditangkap, kan begitu. Tapi kalau kita terlibat, belum tanya kita, udah salah tingkah kita. Ya kan? Seperti itu kan? Inilah yang Rasulullah sampaikan 14 abad yang silam tentang keberadaan sebuah kejujuran yang mengundang ketenangan. Dan beliau bersabda, wal kadhiba raibatun, dan sifat bohong itu adalah raibah, keraguan-raguan yang mengancam. Apa artinya? Fihi isyaratun ila taharril qawli shadiqil fasl. Adalah di dalam hadis ini, jamaah rahimakumullah, adalah isyaratun, mengandung isyarat, pelajaran yang sangat berharga dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila taharrul qawli shadiqil fasl, untuk menjaga lisan-lisan ini menjadi lisan yang shadiq, lisan yang jujur, lisan yang benar, al-fasl, yang danta dalam semua urusan. Ya Pak ya, ini hadisnya. Jadi hadis ini muatannya isyarat, pertanda bahwa mulut-mulut kita adalah garansi untuk diri kita. Pak, perhatikan hadis Nabi ini mengajarkan kepada kita isyarat bahwa apa yang kita omongkan itu harus benar. Jangan pernah kita ngomong kalau tidak benar. Idealnya seperti itu. Sehingga apa? Pelajaran agama yang kita ambil pada malam hari ini, isyaratun ila taharrul qawli shadiqil fasl, adalah sebuah isyarat yang mencerminkan agar supaya kita mengejar pembicaraan as-shadiq, yang benar, yang dantap, yang jelas kalau ngomong apa. Begitu. Subhanallah, pelajaran sangat tetapi pertanyaannya, manusia yang mana yang bisa mengamalkan? Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Jangan kemudian kita mengaku sayalah yang paling jujur, sayalah yang paling benar, yang lain masuk neraka. Memang surga milik nenek dia. Enak aja ngomong. Pikir apa kalau ngomong? Indama yatadul insan ila jawabin su'alin aw fatwa mas'alatin. Kapan harus benar? Indama yatadul insan, ketika manusia membutuhkan jawaban yang benar, aw fatwa mas'alatin, atau munculnya sebuah fatwa tentang sebuah masalah, pastikan disampaikan dengan jernih, dengan benar. Jangan memihak, oh ini adalah kelompok saya, oh ini musuh saya, sehingga agama dipermainkan. Tidak boleh. Qulil haqqa walau kana murran wada'i syarra walau kana hulwan. Kata Rasul, katakanlah kebenaran itu, ya, qulil haqqa, walaupun sekalipun dia pahit, katakan pahit banget. Ini sahabat saya, gimana cara ngomongnya? Kalau ngomong Masya Allah, mulutnya ini nggak bisa nyenengin banget. Gimana ya saya ngomong ke dia? Entar kalau saya sampaikan dia musuhan dengan saya. Nah, berani nggak jamaah rahimakumullah mengambil risiko? Itu pertanyaan besar dan membutuhkan jawaban yang besar. Kalau mengacu kepada ini, harusnya ila jawabi su'alin aw fatwa mas'alatin, harus disampaikan dengan benar, dengan arif dan bijaksana, dengan kemasan bahasa yang sangat indah. Bagaimana caranya? Itulah urusan kita semuanya. Bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan moral seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada tandanya enggak kalau orang jujur? Kitabnya menjawab, bukan ustaznya yang menjawab. Kita kan baca nih. Yuk. Wa alamatu sidqi an yatma'inna bihil qalb.
dan tanda-tanda dari kebenaran, kejujuran, maka hati itu tidak galau. Kalau hati ini sudah galau, pasti kita nggak jujur. Ini ukuran, Pak, ukuran agama. Ini nggak bakalan salah. Jangan kemudian disetting, oh ini kitabnya yang salah, kitanya yang salah dong. Adalah kitab kita mengatakan wa alamatu sidqi an yatma'inna bihil qalb. Tanda orang itu jujur, tanda orang itu benar adalah hatinya tentram. Hatinya enjoy, nyaman banget. Ada benturan, ada gini, wah dihebohkan ini selingkuh. Enggak selingkuh, tenang orang itu sendiri kan. Oh dikatakan mencuri padahal nggak mencuri, tenang orang itu. Tetapi apabila kita memendam sesuatu kebohongan, maka yang kedua dikatakan wa alamatul kidbi antasula bihi syukuk fala yaskunul qalbu bal yanfiru min. Dan yang kedua, alamatul kadhib, tanda orang itu pembohong adalah antasula bihi syukuk, sampailah kepadanya keraguan yang terus menerus, fala yaskunul qalb, maka tidak sukun. Makanya bacaan itu sukun, matiin apa? Sukun. Kalau sukun mati, tenang, udah nggak kena apa lagi. Sudah sukun. Ya, najib nggak bisa. Jibnya itu sukun, Pak. Selama-lamanya nggak bisa diganggu oleh siapapun juga. Sakinah, dia tenang, dia udah aman. Ada orang yang akan merubah berharokat fathah, kagak mau dia. Nggak bisa dibaca majian, nggak boleh, Pak. Tetap majid, majid. Sedangkan dulunya dibrandel sebuah kepentingan. Majidun boleh, majidan boleh, majidin boleh, tapi izinnya majid tidak boleh diganggu gugat. Kenapa? Sukun dia sudah. Kalau sudah sukun, nggak sukun, wakaf, nggak bisa diganggu gugat. Kecuali hanya orang sedeng yang mengganggu wakaf kan. Sukun itu kan sebut wakaf, wakaf berhenti. Kalau sudah wakaf diganggu gugat, dijual seperti di daerah sebelum Pondok Gede di Hankam, itu sekolah, Pak. Subhanallah, sedih banget. Sekolahnya sudah maju, ya. Sekolah sudah maju, kemarin nama sekolahnya adalah As-Soffaniyah, ya, di Jatimurni, Pak, ya, di Kelurahan Jatimurni, pinggir jalan, di dekat masjid apa itu, kiri jalannya masjid, yang kanan jalannya itu As-Soffaniyah. Itu adalah wakaf. Karena sedeng keluarganya diambil, Pak, dijual. Akhirnya apa? Kalah. Karena yang kemudian yang menjualnya ini waktu itu kan tanah masih murah dulu. Jadi dia mewakili, tanda tangannya masih kecil, wakili dia bukan. Kenapa? Karena untuk kepentingan kampanye politiknya. Entah dapat enggak dia. Kalau dapat ya kembali dunianya. Kalau enggak dapat hartanya habis, wakafnya dicabut karena sedeng. Hati-hati, wakaf itu sukun. Ya, makanya kalau wakaf jangan diganggu bukan wakaf, udah berhentiin aja, cari yang lain apa? Udah kagak ada lagi sasarannya. Nah, seperti As-Soffaniyah, tapi alhamdulillah Allah Maha Adil. Begitu dia kemudian diambil, ada saja jalan keluarnya. Tidak jauh dari situ di belakangnya, cuma tidak di pinggir jalan. Ada hamba Allah yang mengganti tanahnya, subhanallah, dan kemudian berubah nama menjadi apa ya? Nurani Bangsa, menjadi Yayasan Nurani Bangsa. Nah, sedangkan calegnya itu adalah dari salah satu partai politik yang mengambil dan menang, dijual dapat duitnya. Nauzubillah min dzalik. Besok agak dapat. Orang nomor 5 kita. Ya. Nomor 5 dari sebuah partai, nomor 5 dapat enggak kira-kira? Wallahu a'lam. Kalau enggak dapat, masuk rumah sakit jiwa, stres. Siap-siap aja. Karena udah dibangun, Pak, rumah sakit jiwa. Ya, udah banyak. Coba bayangkan Jati-Asih aja itu peserta yang akan menjadi anggota dewan mewakili Bekasi Selatan itu 108 kalau nggak salah. Yang akan diambil hanya berapa belas kursi.
Yang 100, yang 90 sekian 100 sebutlah. Itu mau kemana? Duitnya banyak dikeluarkan. Bisa stres Pak. Calon stres. Ya, makanya rumah sakitnya dibangun sederhana, panggil Sumanto nanti kasih cecak suruh makan pasti sembuh dia. Kalau tidak sembuh saya gigit kuping kamu, takut dia kan. Sumantonya aja diperbanyak. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alamatul kadhib antasul bihi syukuk. Tanda-tanda kebohongan adalah antasul bihi syukuk, akan muncul keraguan-raguan syak. Fala yaskunul qalb, hatinya tidak akan tentram, bal yanfiru minhu, bahkan akan galau, gundah gulana, yanfir, nufur. Bahasa agamanya nufur. Nufur itu gundah gulana ataupun galau, stres. Ya Pak ya. Kalau sudah stres apa yang akan ini? Orang ditangkap dia takut. Lihat. Ya. Diem aja bengong aja dia. Tapi otaknya gimana kalau saya tadi disebutnya? Ada benar-benar besoknya disebut tersangka. Ya, Masya Allah. Terakhir, wa yurshiduna al hadis ila an nabni ahkamana wa umur hayatina anil yakin. Nomor 6. Nomor 7, al halal wal haqq was sidqu tuma'ninatun wa ridwan. Wal haram wal batil wal kadhibu ribatun wa qalaqun wa nufur. Ya. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita untuk kita komitmen dengan hukum kita. An nabniya akamana wa umur hayatina, dan membangun kehidupan kita yang bagus didasarkan atas keyakinan. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tatkala kita menyembah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhan kamu sampai datang sebuah keyakinan. Terakhir, halal, kalau kita mempunyai harta yang halal. Kedua, al-haq, kebenaran, hak, wasidqu, dan kejujuran. Tumaninatun adalah ketenangan, waridon, dan keridhaan. Kalau jamaah rahimakumullah ingin tenang, ingin mendapatkan keridhaan, pertama, pastikan halal, pastikan hak, pastikan sidik. Udah, jaminan agamanya jamaah rahimakumullah tumaninah, tenang dan mendapatkan ridho. Yang kedua, wal haram wal batil wal kadhib. Haram, batil, pendusta, raibatun, keraguan-raguan, wa qalaqun, dan kegalauan, dan gundah gulana. Kolak, ya, makan kolak, hati-hati. Kolak kalau di dalam tafsir ini adalah galau. Jangan sering-sering makan kolak. Tapi kolak Ramadan nggak boleh. Tapi kolak pun adalah kolak di sini artinya galau. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui dengan segala kebenaran. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba Allah yang sidik, yang memiliki kualitas sempurna di hadapan Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang tumaninah, yang penuh ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari sifat-sifat kolak, galau, gundah gulana, risau, dan lain-lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.